Pemirsa, keseruan penuh kekeluargaan menyelimuti acara Kopdar Komunitas Otomotif The Brandas di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Ya, selain mempererat solidaritas antar member yang berdatangan dari berbagai daerah, acara tersebut juga menjadi ajang diskusi perkembangan dunia modifikasi di Indonesia. Berikut liputan jurnalis Metro TV, Sabako Visesa dan Bayu Ramdhani dari Bandung, Jawa Barat dalam segmen Auto Gear. Salah satu komunitas mobil yang ada di Indonesia, yaitu komunitas The Brandas, yang menggelar acara gathering ataupun kopdar di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Acara yang diikuti oleh member dari berbagai daerah ini menjadi ajang silaturahmi dan memperkuat solidaritas antar anggota member. Acara kopdar komunitas The Brandas ini nampak seru. Tadi kalau kita lihat diawali dengan upacara bendera, begitu dengan mengenakan seragam sekolah dan juga seragam guru, dan bisa kita saksikan pemirsa sekarang ini mereka sedang senam begitu, dan juga tadi dibuat kelompok untuk meningkatkan solidaritas, kebersamaan, dan juga kreativitas untuk membuat yel-yel. Selainnya itu juga nanti selama 2 hari di kawasan Lembang ini komunitas otomotif ini akan ada rangkaian keseruan mulai dari fun games, gala dinner, dan aktivitas-aktivitas keseruan lainnya. Dan untuk mengenal lebih jelas komunitas otomotif, ini saya sudah bergabung dengan Om Didi. Selamat siang, Om Didi. Selamat siang, Mas. Om, ini bisa dijelaskan, Om, sejarah terbentuknya komunitas otomotif The Brandas ini, Om? Jadi The Brandas itu adalah anak dari Indonesia Braver Community. Nah, kita semua tergabung di Indonesia Braver Community itu memiliki passion di memodifikasi mobil. Nah, kami mendirikan yang namanya The Brandas itu, singkatan dari Braver Kandas. Nah, inilah mobil-mobil dari beberapa member, dan ini adalah acara tahunan kita, Kopdardas, yang tahun ini diselenggarakan di Lembang, ini yang ke-7. Jadi bisa dijelaskan, ini mobilnya tuh mobil salah satu pabrikan ataupun mobil di Indonesia begitu ya? Ya, ini itu ya, yang mobil keluarga, tapi bisa ternyata dibuat semenarik ini gitu. Menarik ini begitu ya. Lalu ini Om, ada berapa banyak sejauh ini membernya dan dari daerah mana saja, Om? Kalau member itu kita dari hampir seluruh Indonesia ya, sesuai dengan Infinity-nya sendiri ya. Nah, itu kurang lebih sekarang kita ada 90 member. Kita ada 90 member dari Jakarta, Bandung, Semarang, Papua, Celebes, Medan, ya kurang lebihnya seperti itu, Mas. Lalu sekarang hari ini sedang ada acara kopdar begitu di Bandung ya, Om. Ini tujuannya sendiri dan ada apa saja sih nanti keseruan ataupun acara kopdar ini, Om? Nah, jadi kita di sini mengadakan acara tahunan Kopdardas ini adalah untuk ya temu kangen lah ya antar beberapa member dari beberapa daerah itu tadi, dan bersama keluarga gitu loh. Ini keluarga ikut, beberapa dari kita juga membawa keluarga, dan kita selalu membuat acara-acara keseruan-keseruan seperti ini gitu. Oh, jadi ini para member ini membawa keluarga begitu, anak istrinya. Bahwa ada anak bocah-bocah lah gitu. Lalu Om, ini kita tidak outdoor rasanya kalau tidak mengeksplor begitu. Boleh. Jenis-jenis modifikasi ataupun bentuk-bentuk menarik, mungkin ini ada berbagai warna dan juga tipe-tipe modifikasinya, bisa dijelaskan seperti apanya aja ini, Om? Jadi di Brandas sendiri kita tuh memang mengakomodir ya passion dari member Infinity untuk memodifikasi kendaraan Honda BR-V-nya. BR-V sendiri itu kan lahir sekitar tahun 2016 dari seri yang pertama namanya DG3. Kemudian keluar namanya DG1. DG3, dari DG1 ke DG3. Nah, ini masih DG1, ya. Ini DG3. Ini DG3 ini seri terbaru atau bagaimana? Ini yang terbaru. Ini adalah member kita yang baru memodifikasinya. Baru selesai ini mobil, gitu loh. Nah, ini dia ada beberapa penambahan seperti ada panoramic roof, terus velg dan suspensinya menggunakan air suspension, velgnya juga dibikin, nah alirannya aliran stance ini, gitu loh. Digeser ke sebelahnya ini, Om. Ini ya. Bisa dijelaskan ini seperti apa nih, Om?
ini juga stance, tapi masih dari seri yang DG1 gitu loh. Ini sudah mengalami repaint ya, udah repaint, ada pelebaran body, pencoakan meradius lah istilahnya, meradius lingkar rodanya sehingga ban yang ring 19 ini bisa masuk di mobil ini gitu loh. Ini kalau Cukup bisa ekstrim lah ini. cukup ekstrim begitu ya. Ini kalau Ya. bisa jalan ini cukup Ya ini rokok aja susah masuk ini. bisa masuk ini rokok aja gitu ya. Ya, begitu. Lalu bergeser ke selanjutnya ini sudah disiapkan nih ataupun kebuka ini kapnya begitu. Nah, jadi mobil Honda BR-V ini di Brandas itu ada beberapa konsep ya. Ada yang racing, ada yang stance, ada yang VIP gitu kan. Nah, untuk yang ini adalah yang racingnya lah gitu loh ya. Jadi dia fokus di tampilan tanda kutip ya, tampilan balap dan juga ke performance gitu loh. Ini mobil keluarga namun street racing. Iya, gitu. namun kurang lebih street racing. Street Betul. racing. Ini bisa dijelaskan lagi ataupun mesin-mesinnya ini Om, ada yang berbeda ataupun penambahan apa aja sih Om? Ya kalau ini sudah cukup banyak lah ya, ada perubahan-perubahannya mulai dari sistem exhaust-nya, sistem di dalam mesinnya sendiri. Ya sudah mengalami beberapa perubahan lah, ECU-nya sendiri gitu kan. Nah, kalau itu dari sisi mesinnya. Nah, kalau untuk melengkapi itu saya juga melengkapinya dengan indikator untuk membaca kondisi mesinnya karena memang di Honda BR-V sendiri itu transmisi otomatiknya agak butuh suhu yang dingin. Nah, jadi saya nggak mau saya terlanjur panas gitu loh, overheat. Makanya saya pasang itunya. Om ini pasang indikator ataupun beberapa komponen begitu untuk Ya, betul. mengenal informasi dari mesin itu sendiri begitu ya. Betul. Lalu Om, ini terkait ataupun secara umum nih Om, modifikasi di Indonesia. Ya. Apa tantangan, kendala ataupun kelebihan dari memodifikasi mobil di Indonesia ini Om? Kreativitas orang Indonesia luar biasa lah kalau saya bilang ya. Dan mudah-mudahan itu mendapat dukungan ya dari regulator ya. Kalau buat saya pribadi ya. Jadi seandainya kita berkaca ke Thailand, ya itu dia sangat mengakomodir modifikatornya dengan regulasi-regulasi yang menunjang baik secara produk ataupun hasilnya. Jadi yang misalnya yang mau balap disupport, yang mau modifikasi disupport, ya kurang lebihnya seperti itu. Karena Indonesia tidak kurang kreatif sama sekali. Lalu Om, ini terkait event-event yang sejauh ini sudah dijalani dan juga prestasi sejauh ini Om, dari komunitas The Brandas ini apa saja kalau bisa dieksplor lebih lanjut lagi? Ya kalau prestasi alhamdulillah dari seperti mobil yang ungu itu ya, nah itu sudah beberapa kali memenangkan kontes ya. Beliau dari founder The Brandas, mobilnya Om Anung itu sudah beberapa kali memenangkan kontes gitu. Nah ada juga satu lagi mobilnya Mas Bima. Itu memang dia pure racing yang di sirkuit gitu loh. Dia sudah pernah memenangkan trofi di drag race. Jadi balap juga begitu. Yes, gitu loh. Dia dua-duanya manual kebetulannya, jadi memang ya sesuai fungsinya ya, gitu loh. Memang bisa buat balap. Baik Om, ini terakhir dari saya harapannya terkait ataupun dengan diadakannya event gathering kopdar ini bagi komunitas dan juga bagi komunitas The Brandas sendiri ataupun bagi komunitas-komunitas lainnya ini Om, ada harapan dan saran nggak ke depannya Om? Ya kalau dari saya pribadi atau dari kami ya adalah keguyupan ya, saling respect ya antar member, antar komunitas ya. Yang penting itulah, kalau kita sudah respect udah pasti makin besar buat saya sih itu buat kita semua Indonesia. Terima kasih Om Didi atas waktunya dan itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan salah satu pengurus dari salah satu komunitas otomotif yang ada di Indonesia yang sedang melakukan kopdar di Kota Bandung, Jawa Barat. Dari kawasan Lembang, Bandung Barat, Sabago Visasa, Bayu Ramdhani, Metro TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya Fatma Ayu. Dan saya Jason Sambo mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.